Masih semangat kan? Kita masih di gedung 245. Kali ini part selanjutnya yaitu tentang masa pergerakan nasional 1908 sampai 1942 dan masa pendudukan Jepang 1942 hingga 1945 yang ada di kota Bekasi sekitarnya. Assalamualaikum semuanya. Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Perkenalkan kembali, saya Mutia, vlognya tentang jalan-jalan dan kulineran. Kali ini kita masih di gedung Juang 45. Di part ini kita nanti akan melihat masa pergerakan nasional 1908 hingga sampai 1942 dan masa pendudukan Jepang 1942 hingga 1945. Nanti ada peristiwa seperti adanya kerja paksa atau Romusa, adanya lebih asik nih adanya sinema 3 dimensi, yaitu adanya pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian nanti ada peristiwa di Karawang Bekasi hingga pertempuran di berbagai daerah yang ada di Bekasi. Sebelum menyimaknya, boleh nih bantu kembali like, komen, subscribe, dan share apabila ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Selamat aktivitas. Kita selanjut kembali ya dengan Bapak Riki Haryadi. Assalamualaikum. Mereka merebut gedung ini dari tanah tuan tanah Cina. Jadi dulu gedung ini yang punya adalah orang-orang Cina. Lalu ketika Jepang menjajah Indonesia, tiba di daerah Bekasi, mereka merebut gedung ini dari tanah tuan tanah Cina. Mereka menjadikan gedung ini sebagai markas pertahanan, markas militer, dan juga markas untuk menyekap para pejuang Bekasi yang ditawan. Dan ini adalah diorama tentang kerja paksa yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang, yaitu bisa kita sebut Romusa. Yang dulu orang-orang Indonesia mungkin wajib bekerja tanpa dibayar sedikit pun. Mereka wajib membuat jalanan kereta api, jalan tol, jembatan, bercocok tanam dan sebagainya. Itu namanya kerja Romusa yang diterapkan oleh pemerintahan Jepang. Selanjutnya kita melihat sinema 3 dimensi. Karawang Bekasi dan puisi Karawang Bekasi. Nah, ini adalah sinema 3 dimensi. September 1945, Dewan Tentara Pasukan Sekutu dan Mitra Belanda menggelar dengan tujuan mencuci tentara Jepang dan sekaligus untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. 23 November 1945, pesawat Dakota yang hendak menerbangkan 26 personil tentara Inggris dari Jakarta menuju Subang mendarat dari percayaan Cakung yang saat ini masih menjadi lokasi. Seluruh tentara Inggris di pesawat Dakota
berdasarkan perjanjian Rinjayati dihianati oleh Belanda. Belanda malah menyiapkan agresi militer secara masif dan sistematis ke seluruh wilayah di Sumatera dan Jawa. Di Pulau Jawa berikutnya, agresi militer Belanda pertama dimulai dari Jakarta dengan target pertama untuk dikuasai adalah wilayah Bogor, Sukabumi, Bekasi, Karawang, dan Cilacap. Di sisi lain, pengkhianatan Belanda atas kesepakatan perjanjian Rinjayati disorot oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut DKPBB. 15 Agustus 1947, DKPBB mendesak Belanda melakukan gencatan senjata. Belanda agresi terhadap Indonesia. Perang Juang di Bekasi dipimpin oleh Lejen Muhammad dan Kapten Lukas Mustafa terbesar. Namun perjuangan dilanjutkan dengan cara berbeda. Kiai Haji Nur Ali yang menduduki Sila Karawang Bekasi adalah ulama terkemuka di Bekasi. Ia memimpin langsung perlawanan rakyat Bekasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia selama revolusi fisik antara tahun 1945 sampai dengan 1949. Sosoknya sangat disadari oleh rakyat Bekasi sekaligus orang yang tak percaya oleh pasukan militer Belanda. Peristiwa heroik terjadi di atas jembatan Kediri di Bekasi. Laskar Hizbullah berhasil menahan pergerakan pasukan Belanda yang menuju Karawang dengan misi membawa amunisi dan menguasai total daerah tersebut. Karena pada saat itu daerah Sasakapur dibombardir oleh tentara-tentara Sekutu. Jadi sebelum peristiwa ini tentara Sekutu menaiki pesawat Dakota dengan tujuan Semarang. Ketika tiba di daerah Cakung, pesawat itu mengalami kendala mesin hingga harus mendarat darurat di daerah Cakung. Ketika sedang mendarat, pejuang Bekasi yang sedang menjaga-jaga curiga sedang apa mereka di situ. Hingga akhirnya tentara-tentara Sekutu itu disekap dan ditawan hingga mereka dibunuh oleh pejuang-pejuang Bekasi. Karena tak terima dengan peristiwa itu, akhirnya tentara Sekutu menyerang balik terhadap pejuang Bekasi, tepatnya di daerah Sasakapur, Cakung, Pondok Ungu. Ya, Sasakapur. Nah, suatu daerah itu dibakar oleh tentara-tentara Sekutu sampai seperti ini kondisinya. Peristiwa yang ada di Bekasi, Cilengsi, Cakung, Gabus, Teluk Pucung dan sebagainya. Pucung ini ada. Ya, Teluk Pucung. Oh, itu daerah kami. Oh, betul. Wisma Asri kan? Ya, betul. Orang daerah Teluk Pucung. Oh, ada orangnya. Bekasi Utara.